Islam sebagai umat yang kehilangan harapan. Ini sekitar cerita kita kilas balik sebentar. Jadi seperti sudah kita sampaikan di awal kuliah titik ba ini, abad ke-15 Hijriah, jadi dimulai tahun 1400 Hijriah, ini kita gegap gempita akan kebangkitan umat Islam. Jadi ada seminar di mana-mana bahwa inilah abad Renaissance umat Islam. Kita bukan lagi umat yang pengekor, kita akan menjadi khair ummah, umat yang terbaik. Tapi apa yang terjadi kita tahu, tahun 1400 Hijriah, ini sekitar kalau Masehinya 1980, ini Irak melawan Iran ya. Ini mulai ini sampai kemudian 1408 ini perang Iran-Irak. Ini mulai Timur Tengah itu yang merupakan pusatnya Islam itu gelut terus, ancur-ancuran terus. Dan kita lihat ini nggak berhenti sampai sekarang. Jadi Ustadz Ade mungkin yang pernah di Yaman ya, sekarang kita masih ada kekisruhan di Timur Tengah. Ada hal yang menarik kenapa di bangsa Arab itu seperti itu. Kita kalau membaca History of Arab ya, karena buku History of Arab ini karangan Philip Hitti. Ini bulan dari Cianjur ini sering ini ya, sering ini di History of Arab di bagian akhir kita tahu Arab ya, dunia Arab Timur Tengah itu dikaruniai dua hal yang luar biasa banget. Pertama, peradaban yang sangat kaya. Islam lahir di sana. Yang kedua, bangsa Arab itu dikaruniai sumber energi yang sangat besar, yaitu minyak. Ini seharusnya umat Islam itu menjadi motor peradaban dunia. Tapi apa yang terjadi kita lihat di sekarang ini ya, kita tahu salah satu karakter yang sudah kita pernah bahas, orang Arab itu adalah orang yang emosional. Ini tidak terlepas dari budayanya, kita bisa banyak analisis ya bahwa kenapa ini emosional. Kita bahas salah satu sebabnya yang pernah sudah kita bahas itu ini ada kaitannya dengan bagaimana orang Arab itu berpikir, yaitu budaya ucap dengar. Jadi di Arab itu ya telinga menggantikan otak dalam menerima atau menolak suatu pernyataan. Jadi orang bisa marah hanya karena kata-kata yang tidak enak, atau orang bisa jatuh reputasinya hanya karena kesalahan dalam misalnya dalam tata bahasa. Jadi budaya ucap dengar di Arab itu sangat kental. Dan ini budaya ucap dengar ini sangat berkaitan dengan nalar pendek. Kalau ini hanya diasah, tapi kemudian budaya yang lain yang mengasah, yaitu budaya visualnya nggak diasah, ya kita akan mudah marah. Budaya sumbu pendek, budaya nalar pendek. Ini yang sudah kita bahas. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, tapi yang kemudian mengerikan bagi kita itu sekarang seperti sudah tidak ada lagi gemaknya yang namanya kebangkitan Islam. Kebangkitan Islam ini ada dua istilah yang sering didengungkan ya. Jadi kalau ada yang menggunakannya kata tajdid, pembaruan Islam. Ada yang kata nahdoh, kebangkitan Islam. Ini sekarang sepi. Seolah-olah umat Islam itu sudah tidak percaya lagi. Jadi kita seperti kehilangan harapan. Jadi tidak ada lagi kemudian gerakan tentang kebangkitan Islam pada abad ke-15 Hijriah. Ini sudah enggak ada. Jadi abad ke-15 Hijriah, kebangkitan Islam itu kita sudah putus asa. Yang ada sekarang malah kebangkitan Islam itu kita menunggu keajaiban di langit yang kita tunggu-tunggu, yaitu abad ketika masuki tahun 1500 Hijriah atau abad ke-16 Hijriah.
dengan munculnya Imam Mahdi. Ini yang kita harapkan. Jadi yang jalur normal, jalur wajar ya, jalur alamiah kebangkitan Islam, yaitu dengan perbaikan nalar, pencerahan, itu sepertinya kita sudah putus asa. Malah yang marak itu adalah munculnya Imam Mahdi sekarang ini. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, ini saya teringat cerita yang menjelaskan, ini mungkin Ustadz Ati bisa menguraikan lebih lanjut, bagaimana suatu masyarakat, suatu manusia itu bisa kehilangan harapan. Ini ada cerita berkaitan dengan ini kita pakai analogi seperti ini. Ini ada akuarium, ya. Ada akuarium, di sini ada ikan. Ikan-ikan di akuarium ini bebas bergerak kemana-kemari. Yang sebelah kiri bergerak ke kanan kiri, ini tidak ada batas. Tapi suatu hari kemudian si pemilik akuarium itu membuat batas kaca di sini. Ada kaca. Maka ketika yang dari kiri, ikan dari kiri bergerak ke kanan, nabrak kaca. Akhirnya dia nggak sampai ke kanan. Yang dari kanan bergerak ke kiri, dia nabrak kaca. Akhirnya dia tidak sampai ke kiri. Karena berulang kali nabrak, berarti akan muncul terbentuk kebiasaan dan membentuk prasangka di dalam si ikan ini. Ya kalau ikan mungkin nggak pakai prasangka, jadi di struktur otaknya berubah. Maka ketika ini pun diangkat, batas kaca ini diangkat, ini walaupun nggak ada batas, ini ikan yang sebelah kiri tidak lagi bisa sanggup melintasi tengah ini, karena merasa di tengahnya itu ada penghalang. Ini yang terjadi di umat Islam ya, karena gagal terus, akibatnya tidak lagi berharap secara normal. Umat Islam tidak lagi berharap secara normal bahwa abad ke-15 Hijriah adalah abad kebangkitan, abad pembaruan Islam, terlepas dari penjajahan ekonomi, penjajahan budaya. Dengan cara-cara normal sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Maka yang mungkin itu berharapnya pikiran-pikiran supranatural, munculnya Imam Mahdi. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, kita bisa merasakan hal itu ya. Jadi kita udah nggak yakin bahwa Islam itu mempunyai resep yang bagus untuk memimpin dunia. Jadi kita tahu bahwa tauhid ini yang merupakan inti ajaran Islam itu benar. Ini oke. Tapi pertanyaannya, apakah tauhid relevan? Ini yang saya lakukan ditanyakan ke tokoh-tokoh ini ya, ustadz-ustadz itu ternyata menganggap tauhid itu tidak relevan berkaitan dengan di dunia. Kita kalah di dunia ini, jadi tauhid relevannya nanti untuk di akhirat. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, kita bisa lihat ya, jadi umat Islam itu sudah membayangkan couplingnya di akhirat duluan. Jadi merasa bahwa yang ada di dunia ini sudah tidak ada ruang lagi ya. Kita bisa lihat seperti itu. Maka yang ada kita lihat agama Islam ya lari di bidang-bidang yang orang kafir tidak menguasai. Jadi kita menguasai ritual, karena orang kafir nggak mungkin mengikuti ritual kita. Kita bisa lihat di mana-mana rumah tafid, umroh, haji itu tetap marak ya, karena itu berkaitan dengan ritual. Dan itu orang kafir nggak akan masuk di bidang itu. Tapi di mana ketika orang kafir itu masuk, bidang ekonomi, intelektual, sains dan sebagainya, ya kita sudah pasrah. Ini sangat ironis. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, jadi malayahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan suatu kaum, maka bukan dari kaum itu. Jadi kalau kita tidak peduli dengan nasib umat Islam, ya kita bukan bagian dari umat Islam itu. Malayahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Mudah-mudahan paling tidak kita memiliki kepedulian. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, jadi sekarang konkretnya bagaimana yang bisa kita lakukan supaya agama Islam ini kembali membumi. Kita punya harapan lagi, berani berharap lah.
Kita jangan hanya berani berhalusinasi. Ya bukan halusinasi ya. Jadi Imam Mahdi ya itu ada dasarnya. Tapi seharusnya kita itu berpikir normal bahwa kambing berkaki 3 itu harusnya pinggiran. Kita harus lebih concern tuh hal-hal yang konkret yang bisa kita lakukan. Kambing berkaki 4 itu yang harusnya jadi pikiran kita yang utama, bukan kambing berkaki 3. Kaki 3 keajaiban itu seharusnya jadi sesuatu yang pengecualian karena ini kan sesuatu yang langka. Kita harusnya mulai memikirkan hal-hal yang normal. Nah, di sini di pesantren Ilmu Aksakta kita coba membangkitkan. Jadi biasanya kalau pendidikan itu fokusnya adalah supaya masuk surga, supaya berakhlak soleh. Tapi kita akan coba di pesantren Ilmu Aksakta itu kita fokusnya adalah tentang bagaimana kita waras. Supaya kita waras. Jadi kita nggak akan membahas tentang apakah ini masuk surga atau enggak, tapi kita akan memeriksa apakah yang kita lakukan ini, yang kita pikirkan ini waras atau tidak. Jadi ukurannya seperti itu. Jadi seringkali kita yang sangat ironis kalau kemudian agama itu membawa kita itu malah memikirkan sesuatu yang muhkamat, yang mutasyabihat. Ini kan hal yang mutasyabihat ini ya, yang tidak jelas, mutasyabihat. Jadi yang muhkamat ini hal-hal yang pasti itu kenapa kita tinggalkan? Kita lari ke hal-hal yang tidak jelas. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, hari ini kita akan kita akan telusuri apa yang bisa kita lakukan. Salah satu yang menjadi proyek kebangkitan Islam itu adalah berkaitan dengan integrasi keilmuan. Ini dulu juga sangat marak ya. Ini sangat marak, tapi kemudian ya tadi karena nabrak tembok terus ya, nabrak pemisah kaca kayak tadi di akuarium, akhirnya ini pun sekarang sudah mulai redup. Jadi integrasi keilmuan bahwa Islam itu relevan dengan sains, Islam itu relevan dengan kemajuan itu sekarang hanya semangat di mulut saja. Ini mulai redup integrasi keilmuan. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, jadi ini sangat ironis ya kalau kita kemudian memiliki tauhid, tapi kemudian tauhid ini gagal untuk menjadi solusi di dunia. Kita akan fokus di sini, coba kita akan tauhid berkaitan, terutama tauhid berkaitan dengan integrasi keilmuan. Satu yang menarik, kita yang mungkin sekarang ada concern ya dengan integrasi keilmuan, mungkin yang serius, bahkan seolah-olah seperti seorang diri, ini luar biasa. Saya di sini akan menyoroti adalah karya dari Profesor Agus Purwanto. Ya, kini kan kita akan lihat Agus Purwanto atau Gus Pur. Gus Pur ini seperti ini ya, single fighter ya, pejuang sendirian. Dia membangun trend science, dan kemudian dia sebelumnya kita membuat konsep gagasan dulu yang namanya ayat-ayat semesta. Dari membangun gagasan dulu, baru kemudian membangun bangunan. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, jadi ini yang kita coba lihat, kita membantu Gus Pur ya, sebenarnya bukan membantu Gus Pur, kita sama-sama concern di integrasi keilmuan karena Pak Agus Purwanto ini adalah mungkin bisa dikatakan seorang diri yang action, yang sampai bentuknya lebih konkret. Yang lebih konkret, kalau kita lihat di integrasi keilmuan, ada satu lagi yang dikenal lagi di Indonesia. Ini kan kalau ini dari ITS ya, dia seorang profesor fisika ITS. Ya, satu lagi yang dari UIN namanya Profesor Amin Abdullah. Ini mungkin dua orang yang concern dengan integrasi keilmuan. Pertanyaannya, sekarang sampai kemana?
Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, kali ini kita akan coba mengkritisi yang menjadi fondasi dari integrasi keilmuan dari Gus Pur. Karena kita banyak mendengar kritikan yang disebut sebagai integrasi keilmuan atau islamisasi keilmuan, islamisasi ilmu, integrasi atau islamisasi ilmu. Ini yang terjadi adalah kita hanya tukang cap temuan barat. Ketika ada temuan barat, kemudian ini sesuai dengan Al-Quran. Jadi kita hanya tukang cap saja, tukang stempel temuan-temuan barat. Mengapa? Ya karena kita masih fondasi kita itu belum jelas. Kerangka kerja dari integrasi keilmuan itu belum jelas. Ini yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu, lumayan penasaran saya dengan fondasi dari AAS itu apa. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita akan coba menelusuri gagasan dari Trend Science. Jadi Trend Science ini kan dibangun untuk merealisasikan AAS, ayat-ayat semesta ini. Kita akan cek di AAS ini fondasinya apa? Kita akan bertanyakan di sini adalah fondasinya apa. Ini penting karena kalau fondasinya lemah, ya maka ranting-rantingnya tidak bisa dipercaya. Man jahilal asla lam yusi bil far'a abadan. Ini yang sering saya sampaikan. Man jahilal asla lam yusi bil far'a abadan. Kalau kita tidak benar, kalau kita bodoh ya, ini bodoh atau tidak tahu dengan pokoknya nggak kokoh, ya cabang-cabangnya akan rapuh. Yang akan terjadi kalau kemudian fondasinya lemah, ya hanya akan terjadi sekali lagi integrasi keilmuan atau islamisasi keilmuan, kita hanya jadi tukang stempel. Mari kita coba telusuri. Kalau kemarin 2 kali periode kita mengkritisi dari Dr. Kiai Abdul Wahab Ahmad, kita coba mengkritisi dari Profesor Agus Purwanto. Supaya lebih konkret ya masalah yang kita hadapi. Ya. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini yang saya temukan ketika menelusuri sebenarnya fondasi AAS itu apa. Saya punya bukunya, buku AAS, Nalar AAS. Tapi memang di situ tidak ini ya, jadi tidak kerangkanya belum utuh. Kerangka tentang integrasi keilmuannya belum utuh. Kemudian saya simak ketika Profesor Agus Purwanto memberikan ceramah di Unida Gontor. Nah, ini mulailah ini yang kayaknya fondasi dari AAS itu di sini. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, jadi Profesor Agus Purwanto menyampaikan fondasi AAS, saya anggap sebagai fondasinya, itu dengan mengutip surat Al-Maidah ayat 3. Ini ayat yang penggalan ayat ini sangat populer karena dianggap yang turun terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ya. Jadi ini yang dikutip. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, coba dicek di ini di surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat ke-5, ayat 3. Ini ada di tengah-tengah ayat ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Al-yauma pada hari ini, yaitu pada waktu itu adalah haji wada, ya, haji perpisahan Nabi Muhammad SAW. Akmaltu, kami sempurnakan, aku sempurnakan bagimu dinakum, agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Jadi dinyatakan bahwa Islam itu sudah sempurna. Kemudian dari kesempurnaan ini menurut Agus Purwanto itu harus tercermin pada trilogi
Tuhan, alam, dan manusia. Coba kita bisa dilihat di sini. Jadi harusnya kesempurnaan Islam itu tercermin dalam trilogi ya. Ini bahasanya Gus Pur, Profesor Agus Purwanto. Trilogi antara Tuhan, alam, dan manusia. Jadi yang disebutkan urutannya seperti ini. Tuhan, alam, dan manusia. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, mari kita lihat ini ya, fondasi yang digunakan membangun ayat-ayat semesta. Jadi kita tahu ini fondasi ayat semesta adalah trilogi ini, trilogi Tam lah, Tuhan, alam, dan semesta. Kita lihat fondasinya ini. Tam, kita lihat di sini Tam. Ini fondasi dari ayat-ayat semesta ini kan. Ini fondasinya. Dan ayat semesta ini upaya untuk integrasi keilmuan. Sekarang kita pertanyakan ini. Fondasi Tam ini ya, trilogi Tuhan, alam semesta, Tuhan, alam semesta, dan manusia ini. Bermasalah enggak? Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, seperti biasa kita akan meninjau dari dua hal ya, secara nakliyah dan secara akliyah. Yang pertama kita lihat di sini. Ini sebenarnya ketika kita membahas al-yawm akmaltu, ini ayat yang seringkali dilepaskan dari ini ya, dari keseluruhan ayat. Kalau kita baca ayat Al-Qur'an ini dari awal ayat, ini adalah tentang makanan yang diharamkan. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaradiyatu wan natihatu ila akhirih. Jadi tentang makanan-makanan yang diharamkan, di antaranya itu diharamkan tuh misalkan daging babi, walahmul khinzir. Jadi justru di sana itu kesempurnaan Islam itu ditunjukkan ketika kita itu sudah berserah diri, tawakuf. Kenapa babi diharamkan? Yaitu sudah nas. Jadi ini sebenarnya kurang ini juga menurut saya ini terlalu jauh berkaitan. Kalau kemudian ini jadi fondasi Islamisasi sains atau integrasi sains, ini kurang dekat ya, ini terlalu jauh. Pertama itulah. Oke, itu secara nakliyah. Yang kedua kita akan tinjau secara akliyah. Sahabat Titik Bak, dimanapun Anda berada, mari kita bahas secara sederhana seperti ini, tentang himpunan. Kita akan belajar sedikit tentang himpunan. Jadi kalau kita membuat himpunan, misalkan kita akan tahu himpunan, misalnya di himpunan yang isinya misalnya di sini apel, kemudian ada buah nangga, ada misalnya apa ini, coklat ya, apel, buah nangga, kakao, misalnya seperti itu. Kita bisa memberi judul di sini adalah ini adalah himpunan buah. Apel, buah naga, coklat, buah coklat ya, kakao. Ini himpunan buah. Jadi ini satu kesatuan, karena ini tuh yang di dalam ini adalah serupa, semisal dan setara, maka kita bisa disatukan di dalam misal bisa kita himpun dalam satu himpunan. Jadi yang bisa disatukan dalam himpunan, ya berarti yang serupa. Ini pola pikir himpunan seperti itu. Jadi kalau kita membuat himpunan kan harus tahu ini kan, misalkan kita mau menghimpun, bikin himpunan yang lain, misalkan kita akan membuat himpunan misalnya terdiri dari bilangan di sini, bilangan 2, misalnya 3, 5 ya. Kita akan membuat himpunan ini, kasih nama himpunan apa? Ini adalah himpunan, misalkan ini himpunan A ini apa? Ada deskripsinya. A adalah himpunan misalnya bilangan prima, 3 bilangan prima yang pertama. Ya, bilangan prima misalkan yang kurang dari 10. Ini ada deskripsinya. Kalau ini deskripsinya himpunan 2 ya.
Sekarang kita dari cara pikir ini, kita taruh ke sini. Kita bawa ke sini. Kalau Tuhan, alam, dan manusia, ini judulnya apa? Ini himpunan apa? Nah, ini judulnya apa? Tuhan, alam, dan manusia itu judulnya apa? Trilogi ini trilogi apa? Trilogi tentang apa? Jadi trilogi yang anggotanya adalah Tuhan, manusia, alam, sorry, urutan yang di Gus Pur ya, dan manusia. Trilogi ini himpunan apa? Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini sangat sangat penting ya, karena ini menjadi fondasi. Jadi fondasi, kalau fondasi itu rapuh, yaitu fondasinya hanya untuk basa-basi saja, kropos ya, tidak bisa dijabarkan lebih lanjut. Ini himpunan apa? Coba mungkin di sini ada yang bisa menjawab. Kalau Tuhan, alam, dan manusia, kira-kira himpunan apa, Bung Sandi? Transcendental bukan? Transcendental. Itu himpunan segala sesuatu yang bisa dihimpun. Yang kita kantor itu mungkin ada. Tuhan masuk alam ini ya. Itu kalau kantor bilang itu mustahil ada himpunan kayak gitu. Karena untuk semua sesuatu yang bisa dihimpun itu nggak ada himpunannya malah. Oke. Nah, bisa dibuktikan. Ini himpunan segala yang bisa dihimpun. Oke, pertanyaan berikutnya di sini yang kita makanya penting banget kita merujuk berikutnya. Apakah Tuhan itu setara semisal dengan alam dan manusia? Ini persoalannya. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini pentingnya kita ini ya tertib nalar. Sebenarnya kita kan sudah punya konsep berkaitan dengan tauhid. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala tuh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak memiliki yang semisal dan yang setara. Ketika kita memasukkan di dalam satu himpunan, berarti kita menganggap bahwa alam semesta dan manusia ini adalah himpunan yang adalah anggota ini setara. Tuhan, manusia, dan alam ini. Ini mengacaukan kalau kemudian kita menganggap ini sebagai kesempurnaan agama Islam. Ini trilogi ini malah mengacaukan. Ini mengacaukan tauhid. Ini mengacaukan tauhid. Sahabat Titik Ba, dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita garis bawahi. Ini kita pengen membangun apapun itu dari tauhid. Membangun peradaban dari tauhid. Misalkan kita berkaitan dengan integrasi ilmu, kita bangun dengan tauhid. Nah, kita malah justru ketika bagaimana tauhid itu melihat bahwa Tuhan, alam, dan manusia itu disatukan dalam satu himpunan. Ini kontradiktif dengan pesan tauhid bahwa yang Allah Subhanahu wa taala itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak ada yang setara, tidak ada yang sehimpunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa ini justru kerancuan ya. Ini kerancuan dan kita bisa dilihat ya, akar kerancuan ini kita bisa ditelusuri dari ketidakmampuan kita membedakan antara tadzakur dengan tafakur yang sudah pernah kita bahas tadi, yang kita sudah pernah bahas di bab sebelumnya. Al-farqu baina tentang zikir dan fikir, tentang bahwa terhadap Allah Subhanahu wa taala kita itu diperintahkannya adalah bertadzakur, bukan bertafakur tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kemana-mana ketidakkonsistenan ini ya. Jadi kalau kita kemudian membangun peradaban dalam hal ini kesatuan ilmu, islamisasi ilmu, dasarnya tauhid lah, ini jelas sesuatu ini bertentangan dengan tauhid. Himpunan trilogi ini, trilogi yang diajukan oleh Gus Pur, ini justru aneh. Justru ini bertentangan dengan tauhid. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara, tidak ada yang satu himpunan yang mungkin yang bisa dihimpun
dengan Allah. Ini kan berarti kan kita syirik di sini kan, menganggap sesuatu itu kesetaraan ini. Jadi yang satu himpunan kan berarti bersekutu. Apel, ini buah naga, ini bersekutu atau bersatu himpunan. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada. Oke, jadi kita di sini jelas di sini ada masalah. Terus solusinya bagaimana? Oke, solusinya bagaimana? Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, solusinya kenapa kita tidak balik? Kalau kita ada perselisihan, kalau tidak kita ada kebingungan, kenapa kita tidak balik ke Al-Quran? Kenapa kita tidak balik ke Al-Quran sebagai sumber inspirasinya? Kita akan coba menawarkan solusi ya berkaitan dengan fondasi integrasi keilmuan dengan coba kita kembali ke Al-Quran. Kita kemarin sudah membahas berkaitan dengan ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita menganggap ini garis itu sebagai kumpulan titik, ya, kumpulan titik, ini kumpulan titik yang tak terhingga, atau mungkin ini titik itu apa, sesuatu yang membingungkan, kita anggap ini titik tak terhingga. Di matematika itu titik yang penting berkaitan dengan garis ini adalah di awal dan akhir. Di awal dan akhir, kita di titik A dan B misalkan ini namanya ruas garis AB. Ruas garis AB. Jadi yang disebut itu hanya dua titik, titik A dan titik B untuk mewakili penamaan garis ini. Padahal ini kan titiknya banyak sekali. Kenapa? Karena yang sangat menentukan ya adalah yang mengawali dan yang mengakhiri. Ini hal yang sangat penting. Dari logika itu, logika matematika ini kita coba memahami pesan kunci yang Allah sampaikan kepada manusia itu apa? Kita bisa lihat di sini adalah apa yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam sebagai titik awal kenabian dan kepada Nabi Muhammad sebagai titik akhir kenabian. Oke, kita coba kita analisis lebih lanjut di yang kemarin, kita akan ulas di sini. Jadi yang disampaikan kepada Nabi Adam adalah ambihum bi asma'ihim, sebutlah nama-nama. Kita lihat ini kemiripannya ini. Jadi sesuatu itu kalau sesuatu itu berkaitan, tapi kita perlu secara sadar untuk membuat sesuatu itu disandingkan supaya kita dapat mendapatkan maknanya. Ambihum bi asma'ihim. Ini Nabi Adam. Kalau ke Nabi Muhammad, ini adalah Iqra bismi rabbika. Kita lihat coba di sini ya. Nabi Adam ambihum bi asma'ihim. Nabi Muhammad Iqra bismi rabbika. Nah, kita lihat ada kesamaan-kesamaan di sini. Nah, kita jadi berpikir itu sebenarnya kan menghubung-hubungkan, kita lihat perbedaannya apa, kesamaannya itu apa. Sekarang kita akan tinjau yang kemarin, kita sudah bahas bahwa yang ambihum bi asma'ihim ini berarti sebutlah nama-nama, ini adalah berkaitan dengan perintah untuk melakukan encoding ya, penyimbolan, encoding. Kalau Iqra adalah decoding, kita kemarin sudah membahas ini. Kita akan meninjau dengan cara yang lain yang kemarin belum disebut. Di sini ada hal yang menarik di sini. Ambihum bi asma'ihim. Ambihum, sebutlah, ungkapkan, kabarkan. Jadi naba itu kan nabaul azim, itu berarti kabar yang besar. Kabarkan dengan nama-nama mereka. Itu ambihum bi asma'ihim. Ini adalah bentuk kata perintah.
atau bahasa Inggrisnya imperatif ya. Imperatif kalau bahasa Arabnya itu amr, fi'il amr, perintah. Ambihum bi asma'ihim, sebutlah nama-nama. Sekarang kita coba akan memahami tentang perintah. Perintah itu sebenarnya apa? Kita lihat di sini perintah itu ada dua jenis. Di kita amar perintah itu ada dua jenis. Perintah yang berkaitan dengan taklifi dan dengan takwini. Ya, jadi kita akan perjelas perintah taklif itu contohnya kita misalnya perintah sholat. Ayo sholatlah, waqimus sholah, dirikanlah sholat. Berarti itu adalah Akliyah. perintah pembeban. Kita dapat beban, dapat tugas untuk mendirikan sholat. Tapi ada juga perintah itu takwini. Takwini itu misalkan di sini, perintah misalnya kita di perintah kun fayakun ya. Kun, Allah memberikan perintah, jadilah. Maka menjadilah. Jadi memerintahkan pada ketiadaan untuk menjadi. Kun fayakun. Itu takwini. Ini asal katanya dari kana ya, kemenjadian. Perintah yang disampaikan kepada Nabi Adam, kabarkanlah, ini sebutlah nama-nama, kita lihat di sini. Sebutlah nama-nama, apakah ini adalah tugas, perintah tugas, ataukah kemudian taklifi, ataukah takwini. Sahabat titik bat, dimanapun Anda berada, kita bisa lihat di secara lebih jelas. Jadi yang paling dekat maknanya dengan satu ayat, ya ayat yang terdekat. Di sini kan sebelum ambihum bi asma'ihim, ini disebutkan wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma aradhum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ula'i in kuntum shadiqin. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam ambihum bi asma'ihim, sebutlah nama-nama, Allah itu mengajarkan dulu tentang nama-nama. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Jadi kita lihat di sini ada Nabi Adam, kita bandingkan dua figur di sini. Adam dan malaikat. Adam dan malaikat. Dan Nabi Adam itu dikasih program. Nabi Adam dikasih program wa 'allama adamal asma'a. Jadi di sini wa 'allamal adama asma'a kullaha ya kan. Jadi diajari nama-nama keseluruhannya. Sementara malaikat enggak. Ini tidak. Nabi Adam diajari nama-nama, kemudian Nabi Adam diperintahkan. Nah, ketika itu malaikat diperintahkan, sebutlah nama-nama. Malaikat yang menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya saya hanya tahu apa yang ada programnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan program untuk bisa menyebutkan nama-nama kepada malaikat. Ambihum bi asma'ihim gagal dilakukan oleh malaikat karena malaikat tidak memiliki program untuk menyebutkan nama-nama, program untuk encoding. Sementara itu kepada Nabi Adam setelah diajari nama-nama, Nabi Adam diperintahkan sebutlah nama-nama. Ya karena sudah ada programnya, ya pasti bisa. Sahabat titik bat dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat dasar. Jadi Nabi Adam bisa menyebutkan nama-nama karena dipasang programnya. Sebelumnya sudah diajari. Sementara malaikat yang tidak dipasang programnya, ya tidak ada program untuk menyebut nama-nama, malaikat ya nyerah karena nggak ada programnya. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada dua HP. HP satunya sudah dipasang Zoom, HP yang ini dipasang Zoom, satunya tidak. Kemudian diperintahkan coba aktifkan Zoom. Ya tentu yang bisa aktif itu adalah HP yang sudah ada program Zoom-nya. Yang tidak ada programnya tidak akan bisa muncul. Jadi di sini ambihum bi asma'ihim ini taklifi atau takwini. Kita di sini jadi tidak jelas perbedaannya.
Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi seperti ini ya, kalau misalkan ada seorang yang matanya katarak, berarti sudah melihat kabur, penglihatannya tidak jelas. Kemudian oleh dokter dioperasi, setelah dioperasi berhasil, kemudian si dokter bilang kepada orang pasien tadi yang menderita katarak, lihatlah tulisan itu. Perintah dokter kepada pasien tadi, lihatlah tulisan itu taklifi atau takwini. Ya tentu di sini taklifi sekaligus takwini. Karena matanya sudah dibereskan sehingga bisa melihat, kemudian untuk membuktikan bahwa program itu aktif, maka lakukan. Lihatlah tulisan itu. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, sekarang berkaitan dengan Iqra. Bacalah. Bacalah ini, perintah Iqra, ini apakah taklifi ataukah takwini? Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kita bisa menarik ayat yang lain, la yukallifu nafsan illa wus'aha. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu. Nah, ini yukallifu itu ada kali kita tentang taklif ini ya. Taklif la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah memberikan beban di luar kesanggupannya. Jadi ketika Allah memberikan beban kepada Nabi Adam untuk sebutlah nama-nama, ya karena sudah diberi kesanggupan Nabi Adam itu untuk menyebutkan nama-nama. Jadi di sini ketika Nabi Muhammad diperintah Iqra, bacalah, himpunlah makna, lakukanlah decoding, ini ada yang menganggap berarti ketika itu sebenarnya Nabi Muhammad itu seperti sudah disiapkan oleh Allah kemampuan untuk membaca alam semesta, membaca segala-galanya. Iqra, himpunlah makna. Jadi di sini Iqra ini kemampuan kita melakukan Iqra, pada Nabi Muhammad itu berarti ketika diangkat menjadi nabi, ini kemampuan Iqra ini berarti pemasangan program ya. Pemasangan program pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah menjadi Rasul. Ini kan proklamasi ya. Jadi kalau sahabat punya Al-Quran yang terjemahannya bahasa Inggris, ada yang pernah ini lihat di bahasa Inggris, terjemahannya Iqra itu apa? Ada yang pernah baca Quran bahasa Inggris, terjemahannya Iqra itu apa? Ada yang tahu? Selain read, ini kan Iqra ini sering diterjemahkan itu proklamasikan. Jadi Iqra ini sekaligus ini adalah kan proklamasi pengangkatan Nabi Muhammad sebagai nabi. Jadi bacalah, ketika kemudian Nabi Muhammad diperintahkan membaca, berarti Nabi Muhammad juga sudah diberi kemampuan untuk membaca. Membaca bukan membaca ini ya, membaca abjad, tapi membaca yang bukan simbol-simbol ciptaan manusia, tapi membaca yang ada di depan ini. Oke, sekarang kita akan lanjut berikutnya berkaitan dengan Iqra. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, kita sudah membahas di sini Iqra, kita akan lihat lebih jauh di sini. Iqra bismi rabbika. Bacalah ya, himpunlah makna. Coba kita lihat sini. Membaca apa? Ini kita lihat di sini nggak ada apa-apanya. Setelah Iqra itu nggak ada apa-apanya. Jadi yang secara mantuk yang terucap ataupun yang sekarang kalau kita lihat di mushaf itu yang kita baca, ini tidak ada apa-apanya. Jadi yang secara mantuk ini nggak ada, yang secara eksplisit ya, mantuk itu eksplisit. Secara eksplisit ini kosong. Bacalah, nggak ada apa-apanya di sini kan. Tidak ada yang dibaca. Ini nggak ada apa-apa. Iqra, langsung tidak ada apa-apanya, langsung kemudian bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama
Tuhanmu, bacalah atas nama Tuhanmu. Di sini tidak ada apa-apanya. Tapi kemudian secara implisit, mafhum, yang disebut bacalah, ya berarti bacalah segala-galanya yang bisa dibaca. Jadi ikro, bacalah. Ini bacalah apa? Gak ada pesannya. Di sini gak ada ikronya, ikro tanpa maf'ul bih. Berarti nggak dapat ruang kosong di sini. Tapi kemudian secara mafhum, secara balaghah ya, kita bisa menangkap balik kalau nggak ada apa-apanya, berarti ya apapun yang bisa tercakup oleh perintah ikro ini. Sahabat titik dimanapun Anda berada, sekarang kita akan perjelas di dua hal ini. Ini berkaitan dengan yang pertama tentang kosong ini. Kemarin kita sudah membahas bahwa yang segala-galanya itu kita sebut sebagai ayat ya. Kita ayat, kemudian kemarin sudah dibahas ada 3 ayat yang dimaksud segala-galanya itu, yaitu yang ada di fil afaq, di jagat raya, kemudian fi anfusihim, di diri manusia, dan kemudian di Al-Quran ya, annahul haq. 3 hal ini segala-galanya. Yang bisa dibaca ini adalah segala-galanya. Tapi ini yang disebut sebagai ayat. Ayat itu simbol. Ayat, simbol atau tanda. Bacalah apapun yang bisa dibaca. Apapun yang bisa dibaca, itu namanya bacaan. Apapun yang bisa dibaca, itu berarti apapun yang bisa dipikirkan. Apapun yang bisa dipikirkan, itu berarti namanya tanda. Apapun yang bisa dibaca itu berarti apapun yang bisa ditemukan maknanya, bisa diungkap maknanya. Apapun yang bisa diungkap maknanya itu disebut tanda atau disebut ayat. Sekarang kita perjelas ayat itu apa, tanda itu apa. Sahabat titik dimanapun Anda berada, ini saya teringat pengalaman yang membuat pusing berbulan-bulan itu kalau belajar matematika itu banyak rumus. Coba kita lihat rumus persegi, rumus kubus, rumus persegi. Dulu namanya, masih ingat ya, kalau dulu waktu saya sekolah, ini yang seumuran dengan saya ini, namanya jajaran genjang. Ini Bung Sandi dulu belajarnya persegi apa jajaran genjang, Bung Sandi? Belajarnya itu persegi. Oh, persegi atau ini apa, bujur sangkar? Bujur sangkar. Bujur sangkar dulu ya. Bujur sangkar, ya, namanya dulu ketika kita sekolah, ya saya sekolah itu namanya bujur sangkar. Sekarang namanya persegi. Yang ini. Kalau persegi di sini, ini misalkan di sini 3 meter, ya 3 meter, ini 3 meter, maka luasnya itu menggunakan rumus sisi kali sisi. Tapi kalau kemudian kita ini bertambah sedikit di sini, misalkan di sini menjadi 3,01 meter, ini 3 meter. Ini rumus luasnya apa, Bung Sandi? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Ini nggak bisa pakai ini lagi. Ini yang sesuatu yang ujuk-ujuk ini gimana nih? Ini bikin pusing ini. Ini kok ini kok ini jadi sekali jadi berubah jadi seperti ini. Ini membuat otak itu menjadi benar-benar pusing. Sahabat titik dimanapun Anda berada, ini yang mungkin kalau yang nggak terlalu mikir sih nggak pusing ya, tinggal dihafalin, kemudian huruf diganti angka, dikalikan ya, kita nggak pusing. Tapi kalau kemudian kita berpikir jadi aneh, kenapa ujuk-ujuk jadi yang tadinya luas sisi kali sisi jadi panjang kali lebar. Ini membuat pusing berbulan-bulan, sampai kemudian saya sadar bahwa sebenarnya rumus ini sebenarnya nggak ada. Simbol itu yang namanya simbol. Rumus itu simbol ya, ini tuh sebenarnya nggak ada. Yang namanya simbol itu sejatinya nggak ada. Mau S, mau apa, itu kan pilihan bebas ini. Ini pengerusakan otak, penyumbatan otak. Itu ketika kita menganggap bahwa yang simbol itu ada. Ketika kita menganggap simbol itu ada, ya jadi pengerusakan otak. Kita jadi programnya kena virus, program Iqra yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada umat Nabi Muhammad khususnya, itu jadi
rusak ya, karena menganggap simbol itu ada. Ini banyak sekali itu kita menjadi pusing di sekolah itu, misalkan kita menganggap yang namanya, dulu saya pusing ya, kalau kemudian misalnya nih ya, kalau misalnya muatan listrik misalnya seperti ini kan kalau positif tolak menolak, ini tolak menolak. Kalau yang positif negatif tarik menarik, ini tarik menarik. Ini ketika kita belajar tentang muatan listrik. Tapi kemudian ketika kita belajar gaya, gaya kita yang namanya gaya itu apa? Gaya ini adalah judul dari dorongan dan tarikan. Ini jadi aneh ya. Ini kalau tarikan kan berarti tarik menarik. Oh, ini ada gaya tarik menarik. Pasangan gaya yang tarik menarik. Tapi ini dorongan, ini kok tolak menolak. Ini jadi pusing. Ini jadi aneh, otak kita jadi aneh. Dan ya kalau orang kemudian sesuatu yang membingungkan, orang kan akhirnya cenderung cuek. Cenderung cuek dulu udah ya diafreng. Maka kita pembelajaran yang sangat penting ya, kalau kita kemudian mengaktifkan program di otak kita, Iqra, itu harus sadar yang namanya simbol itu sejatinya nggak ada. Simbol itu bebas-bebas saja. Yang penting membacanya, membaca itu dengan tauhid. Yang membaca itu sebagai konsistensi. Jadi yang simbol itu yang penting, simbol itu sejatinya tidak ada, dan yang penting adalah konsisten dengan simbol yang lain. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat penting ya, karena ini wabah ya, pengrusakan otak. Program Iqra yang ada di otak kita gagal karena kita menganggap rusak, karena kita menganggap simbol itu ada. Saya pernah ngisi pelatihan di guru-guru matematika ya. Di situ ada ya guru matematika di sekolah unggulan ya. Jadi kita menganggap seperti ini karena kita menganggap simbol itu ada. Ini otak jadi nggak fleksibel. Pertama otak menjadi rusak ya, jadi kisruh, menjadi tersumbat. Itu jadi tidak fleksibel. Jadi ketika kita misalkan luas ini persegi kayak tadi. Ini luas persegi, maka yang pikiran kita ya kita hanya bisa menjawabnya dengan rumus luas persegi. Sisi kali sisi seperti ini. Hampir nggak ada, malah ketika itu aneh ketika kemudian kita menggunakannya sebagai luas apa ini namanya? Gelang ketupat. Ini kan diagonal 1, diagonal 2. Ini seorang sarjana matematika bingung sih itu bisa pakai cara itu. Ini kan bisa juga berlaku ketupat ini kan. Setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Kalau kita menganggap simbol itu nggak ada, otak kita tuh fleksibel ya. Kreativitas maksimal, cerdas maksimal. Jadi pengrusakan pertama pendidikan itu menganggap simbol itu, rumus-rumus itu ada. Itu menjadikan otak itu jadi tersumbat, aneh. Makanya banyak orang sekolah itu kan ucapannya tambah aneh. Karena ketika sekolah, ulakan istilah-istilah. Seolah-olah istilah itu menganggap istilah itu ada. Maka ngomongnya jadi semakin tidak jelas. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini hal yang sangat penting berkaitan dengan simbol itu adalah sejatinya nggak ada. Kita di sini, oke, ini kita baca bahwa yang namanya afak, anfus, dan apa ini sejatinya itu sebenarnya tidak ada. Tanda itu tidak ada. Jadi tanda itu bebas-bebas saja. Yang penting itu konsisten. Pembacaannya adalah konsisten. Dari pikiran seperti itu, jadilah terpikir, maka Iqra di sini apa yang menyimbolkan sesuatu yang sejatinya tidak ada, tapi utuh. Tidak ada segalanya dan mencakup segala-segalanya, tapi kemudian utuh. Ini sebagai satu keutuhan. Maka kemudian secara alamiah yang terpikir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan titik ini, titik ba ini. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini hal yang mudah-mudahan disampaikan seluas-luasnya. Ini saya tambah yakin kemudian simbol nggak ada ini ketika kemudian membaca buku komunikasi bahwa yang namanya kata itu tidak bermakna. Manusialah yang memberi makna. Manusialah yang Iqra. Jadi yang namanya kata itu kan bagian dari simbol, itu nggak punya makna. Jadi words
do not mean. Tapi oranglah yang memberi makna. Simbol tidak punya makna. Manusialah yang memberi makna. Jadi simbol itu sejatinya nggak ada. Sahabat Didik dimanapun Anda berada, ini yang perlu kita sampaikan. Sekarang kita akan lebih lanjut ya, berkaitan dengan keutuhan simbol ini. Sekarang kita bagaimana kita memandang ini sebagai keutuhan, bukan segitiga, tapi keutuhan yang tak terbagi. Kalau segitiga kan berarti terpisah sudut-sudutnya. Kalau segitiga itu kan berarti ada 3 sudut. Bagaimana kita memandang itu sebagai satu keutuhan? Sekarang kita akan lanjut berkaitan dengan bagaimana satu keutuhan. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita yakin Allah itu tunggal, kita zikir, kita ingat Allah itu tunggal. Qul huwallahu ahad. Sekarang bagaimana ketika kita kemudian menerapkan Allah itu ahad, ketika kita membaca simbol-simbolnya. Tentu saja simbol-simbolnya itu berarti harus satu kesatuan aturan. Sekarang kita supaya lebih mudah kita bikin inisial. Tadi kan ada 3 simbol. Yang pertama fil afaqi. Di alam semesta, kita sebut ini A, alam semesta. Yang kedua fi anfusihim, di dalam diri manusia. Anfusihim, diri manusia, kita simbolkan M. Kemudian yang ketiga hu. Ini saya mengikuti istilah yang ada di Al-Qur'an langsung ini ya, yang mantap ya. Ini kita sebut sebagai Al-Qur'an. Sanurihim ayatina fil afaqi, ini fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul, ini hul haq ya, kita lihat ini hul haq ya, yang sebagai kebenaran. Kita ini sebagai Al-Qur'an adalah benar. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, sekarang kita tahu bahwa ini tuh adalah satu keutuhan. Satu sistem. Satu keutuhan. Keutuhan berarti ini satu sistem. Keutuhan berarti kan kita satu sistem. Fil afaqi wa fi anfusihim. Dan ini satu kesatuan, satu sistem. Kita bisa kasih, ini satu himpunan. Kita bisa menyebut ini himpunannya adalah himpunan tanda ayat. Ini secara eksplisit disebutkan di Al-Qur'an. Sanurihim ayatina, ini adalah himpunan ayat. Jadi kita bisa mengatasi tadi yang kontradiksi di ayat semestanya Gus Pur tadi kan. Kalau ini kita bisa kasih nama judul. Judulnya adalah ayat-ayat tanda. Jadi sekarang kita coba lihat secara ini, kalau kita pakai filsafat kan seperti ini ya. Yang pertama itu namanya ontologi. Apa itu realitas? Kemudian nanti ada namanya epistemologi. Bagaimana cara kita memahami realitas? Kemudian aksiologi. Apa manfaat kita membaca realitas itu? Coba kita lihat di sini berkaitan, ini berarti berkaitan dengan ontologi. Realitas itu apa? Dengan Iqra kita sadar bahwa realitas yang bisa kita pahami hanyalah realitas yang bisa kita pahami. Realitas yang bisa kita baca hanyalah realitas yang bisa kita baca. Realitas yang bisa kita baca itu yang kita sebut sebagai tanda. Jadi kita di sini nggak berkaitan dengan realitas, tapi yang ada itu yang kita bisa pahami, yang bisa kita pikirkan, itu adalah tanda. Ini hal yang sangat dasar ya. Ini sesuatu yang membuat orang itu tidak sadar itu karena ini nggak jelas, ontologinya nggak jelas. Makanya ini ketika saya ketemu dengan seorang ini intelektual muslimah, ya, jadi seorang intelektual muslimah ketika ketemu di Ciputat, intelektual muslimah ketemu
Jakarta ya, dia ini lumayan ini ya, intelektual NU ya, ini mengkritik titik ba. Mengkritik titik ba karena kalau di titik ba itu urutannya bukan seperti ini. Kalau di titik ba itu, di titik ba di buku yang saya tulis, ini urutannya bukan AMQ, tapi urutannya adalah, kalau titik ba urutannya adalah IMA. Simbol pertama adalah Al-Quran, simbol yang kedua adalah diri manusia, yang ketiga adalah alam semesta. Ini di titik ba. Tapi kata tadi ya, ini yang biasanya dipegang orang liberal, gitu kan? Ya ini ya kita anggap ini orang-orang liberal itu kan ya Islam, atau ini orang sekuler juga. Ini menganggap bahwa urutannya seharusnya ya alam semesta dulu, karena alam semesta kan ada dulu. Setelah alam semesta ada, kemudian muncul manusia. Setelah muncul manusia, itu salah satunya di antara miliaran manusia itu ada yang namanya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kemudian menerima Al-Quran. Jadi urutan yang benar tuh ini. Nah, tapi untungnya dia nggak punya argumentasi ini kita anggap ini ya, atau ini Islam itu materialisme sebenarnya. Dia kan pola pikirnya pola pikir materialisme. Cuma dia argumentasinya bukan ini. Bukan surat Fusilat, tapi argumentasi materialisme, bahwa yang pertama muncul secara material ya berarti alam semesta, maka alam semesta harusnya yang pertama. Kemudian manusia, kemudian Al-Quran. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, ini sesuatu yang dulu juga di pikiran saya itu kan membuat pusing ya. Kenapa kemudian pakai urutannya adalah QMA, Quran, manusia, dan alam. Karena secara hati nurani, kita nggak mungkin yang namanya Al-Quran ini ya, kalau Al-Quran ini sebagai tanda dinomor-tigakan. Jadi kita nggak bisa yang Al-Quran itu dinomor-tigakan. Jadi kalau dinomor-tigakan kita nggak mungkin menerima ini, kalau Al-Quran itu dinomor-tigakan. Al-Quran itu nomor 1. Yaitu secara ini ya, apa mungkin namanya ya perasaan religiusitas lah atau apa. Al-Quran itu nggak mungkin nomor 3. Tapi nggak sesederhana itu. Sekarang kita coba konsistensi Al-Quran. Itu apa? Kalau ini hanya pribadi, kalau kita anggap Al-Quran itu nggak bisa dinomor-tigakan, itu berarti kan pendapat yang mengikuti hawa nafsu, ya pikiran diri sendiri saja. Al-Quran itu nggak mungkin nomor 3. Akhirnya saya tengok lagi di surat ini. Di surat ini, surat Fusilat di bagian akhir ya. Surat Fusilat itu surat 41. Ini di bagian akhir. Di surat ke-41. Ya, surat 41 bisa dicek di bagian akhir. Mungkin yang ada Quran di dekatnya. Jadi di sini urutan simbol yang sanurihim, segera kami perlihatkan kepada mereka. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Humnya itu siapa? Sanurihi apa? Sanurihim. Himnya itu siapa? Mereka itu siapa? Urutan ini adalah ditujukan ke orang kafir. Kita bisa lihat di ayat sebelumnya. Qul ara'aitum in kana min indilai tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Coba dibaca di ayat sebelumnya, ini kan ada ayat seperti itu. Jadi Qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli syai'in muhit. Itu 3 ayat terakhir dari surat Fusilat. Jadi sebelum ayat sanurihim ayatina fil afaqi,
sebelum urutan ini di Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi. Apakah kamu melihat orang yang kemudian tahu bahwa Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian kafir? Qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Maka adakah yang lebih tersesat daripada orang yang paling tersesat? Jadi Al-Qur'an itu ini ya, tidak takut untuk mengungkap sesuatu yang jelas. Di sini man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Adakah yang lebih tersesat daripada orang yang paling tersesat? Itu pertanyaan yang sangat jelas. Jadi di sini adalah berkaitan dengan orang-orang kafir. Maka kami akan segera tunjukkan kepada orang kafir di afaq, di jagat raya, kemudian di diri manusia, di dirinya sendiri. Sehingga nyatalah, terang benderanglah, annahul haq, sesungguhnya Al-Quran ini akan benar. Makanya ketika kemudian ada peluncuran ini ya, peluncuran James Webb, teleskop James Webb ya, teleskop James Webb yang letaknya 1,5 juta kilometer dari bumi ini yang terpikir pikiran saya ya ini Allah akan menunjukkan tentang kebenaran Al-Qur'an. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, tadi ini yang penting banget di Al-Qur'an itu banyak sekali itu mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas. Adakah yang lebih sesat daripada orang yang paling sesat? Nah, di ayat lain Al-Qur'an itu mengatakan, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini kalau kemudian saya tidak takut untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas, benarkah 1 tambah 1 sama dengan 2? Benarkah 1 tambah 1 sama dengan 2? Ini sebenarnya saya itu terinspirasi di Al-Qur'an seperti itu. Al-Qur'an itu tidak takut. Tidak takut ya, tidak malu. Allah tidak malu untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas. Adakah yang lebih sesat daripada orang yang paling sesat? Qul ara'aitum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu imman huwa fi shiqaqin ba'id sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Oke. Dari situ jadi saya mulai tenang. Berarti urutan alam semesta MQ ini adalah urutan materialisme. Memang untuk orang kafir atau orang yang ragu ya. Ini kan disebutin di bagian paling terakhirnya, ala innahum fi miryatin miliko irabbihim ala innahu bikulli syai'im muhit. Jadi orang-orang yang ragu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang materialisme atau yang setengah-tengah yang menganggap urutan tanda-tanda ini adalah Al-Qur'an. Itu nomor 3. Yang pertama adalah alam semesta. Alam semesta muncul dulu secara material kan alam semesta muncul dulu. Kemudian setelah itu kemudian manusia baru ada, kemudian Al-Qur'an. Nah, urutannya seperti ini. Ini adalah urutan materialisme. Oke, sahabat Titikba dimanapun Anda berada, sekarang mari kita tinjau lebih cermat lagi. Tentang urutan tanda-tanda itu bagaimana. Ini saya mengatakan ini hanya paling beberapa menit, ini membuat saya tuh pusing ya. Dulu salah satunya kemudian saya dulu di SMA 1 Tegal ya, dulu sampai nggak masuk berhari-hari itu salah satunya bingung dengan ini. Sampai 51 hari 1 tahun nggak masuk di kelas 3 SMA. Ini urutannya bagaimana? Ini kan dulu jadi karya tulis di SMA. Oke, sekarang kita perlanjutkan. Jadi urutannya itu bagaimana? Sahabat Titikba dimanapun Anda berada, coba sekarang kita perhatikan yang tadi urutan yang disampaikan oleh Profesor Gus Pur. Jadi kalau Gus Pur kan ada segitiganya, segitiga tam. Pertama Tuhan, kemudian alam semesta, kemudian manusia. Kita lihat ini segitiga
ayat-ayat semesta. Jadi urutannya menurut Gus Pur ini Tuhan pertama, karena nggak mungkin Tuhan di nomor 2 kan. Kemudian alam semesta, kemudian manusia. Urutannya seperti itu. Karena dengan matematika, kita nggak mungkin ini sebagai satu himpunan. Secara matematika, secara akliyah, ini nggak mungkin. Baik secara matematika maupun secara nakliyah maupun secara akliyah, ini nggak mungkin. Maka ini diganti dengan suara Tuhan. Saya ganti dengan suara Tuhan. Instruksi Tuhan. Maka urutannya instruksi Tuhan, ya salah satunya kita ambil contoh di sini adalah instruksi Tuhan yang eksplisit, itu adalah Quran. Kemudian saya dari ini, kemudian urutan simbol, maka yang mungkin, karena Al-Quran pasti harus nomor 1. Kayak gini. Kemudian alam semesta, nomor 2. Kemudian manusia, nomor 3. Ini versi awal dari titik batu, urutannya seperti ini. Al-Quran, alam semesta, dan manusia. Ini cara membaca simbol secara keseluruhan, berarti urutannya adalah Al-Quran, alam semesta, dan manusia. Ini kelihatan, oh ini yakin seperti itu. Ini yang diyakini kebanyakan orang yang terlibat dalam islamisasi sains, apalagi orang yang dari sains dan teknologi. Ini urutannya selalu mungkin seperti ini. Al-Quran nggak mungkin di nomor 2 kan. Alam semesta ini lebih luas daripada manusia, maka urutannya seperti ini. Ini versi awalnya. Kalau kita menggunakan perspektif materialisme atau yang kita diajari di sekolah, ya ini sesuatu yang tampaknya benar. Tapi kalau ditelusuri lebih lanjut, ini adalah kacau. Al-Quran nomor 1, oke, nanti kita akan jelasin supaya kita bisa lihat utuh. Tapi kita akan tinjau urutan ini, alam semesta dan manusia. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini adalah berkaitan mana yang lebih luas dan mana yang lebih dasar. Saya baru sadar bahwa kita itu tidak pernah tahu alam semesta. Alam semesta yang dapat manusia ketahui adalah alam semesta yang dapat manusia ketahui. Alam semesta yang dapat manusia baca adalah alam semesta yang dapat manusia baca. Alam semesta yang dapat kita sadari adalah alam semesta yang masuk ke dalam kesadaran kita. Kita tidak mungkin mengetahui alam semesta yang tidak mungkin kita sadari. Ini hal yang sangat sederhana, sangat jelas. Tapi untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas ini perlu waktu bertahun-tahun. Kita tidak mungkin menyadari alam semesta yang tidak mungkin kita sadari. Coba kita ini hal yang sangat, kalau kita belajar dengan Al-Quran, kita tidak malu mengungkapkan sesuatu yang sangat jelas. Kita tidak mungkin menyadari alam semesta yang tidak mungkin kita sadari. Kita hanya bisa menyadari alam semesta yang dapat kita sadari. Ini sangat jelas. Dapat kita sadari. Ini ketakutan kita ini rusaknya pendidikan itu ketika kita tuh takut dengan kejernihan pikiran kita. Coba kita di sini ya. Kita hanya dapat menyadari jagat raya yang dapat kita sadari. Kita kan di sini manusia. Kita mustahil menyadari jagat raya yang tidak mungkin kita sadari. Jadi jagat raya dengan diri manusia ini harusnya jagat raya yang bisa kita sadari, jagat raya yang tertampung oleh diri manusia. Maka kemudian ini sesuatu proses yang sangat berat, tapi ini menyebabkan ini ya, otak itu jadi plong. Itu ketika urutan simbol diurutkannya adalah Al-Quran, kemudian manusia, kemudian alam. Ini yang di titik B itu urutannya jadi seperti itu. Ini simbol yang pertama, ini simbol yang kedua, dan ini simbol yang ketiga. Sahabat titik B, dimanapun Anda berada, ini satu kesatuan nih, seperti ini ya. Dan dengan urutan simbol seperti ini ketika
kemudian membaca ilmu apapun, ini bisa dijelaskan dan bisa dikoreksi kalau ada sesuatu yang aneh dengan urutan simbol seperti ini. Jadi munculnya matematika detik itu sebenarnya karena mengubah sudut pandang ini. Sahabat titiknya dimanapun Anda berada, jadi ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi ini yang benar-benar membuat pencerahan yang otaknya jadi plong. Sahabat titiknya dimanapun Anda berada, jadi kita akan selamanya menjadi umat yang gila, yang skizofrenia, terbelah, kalau berkaitan dengan fondasi nalar kita, itu tidak beres, tidak becus. Jadi ini tanda kita itu nggak beres ini kalau urutan tandanya itu seperti ini. Sekarang kemudian adakah kemudian di Al-Quran yang kemudian yang mengurutkannya seperti ini? Kita bisa baca di sini di surat Ar-Rahman ya, berkaitan dengan urutan simbol ini. Kalau Ar-Rahman ini kan Ar-Rahman yang ada berulang-ulang, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, adakah nikmat yang kalian berdua dustakan. Ini kalian berduanya siapa sih? Itu kan manusia dan jin. Coba kita lihat di sini Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Qur'an. Ini pertama ini Al-Qur'an. Ar-Rahman allamal Qur'an. Khalaqal insan, manusia. Allamahul bayan, dan manusia itu yang menyebabkan manusia jadi manusia itu adalah kemampuan ambihum bi asmaihim. Kemampuan ambihum bi asmaihim itu adalah kemampuan al-bayan, kemampuan untuk berbahasa. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan. Nah, insan itu ciri khasnya itu yang menjadikan manusia disebut manusia karena kemampuan al-bayan. Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan. Wasyamsu wasyajaru yasjudan. Ini alam semesta berikutnya kan. Wasyamsu wal qamaru bihusbani wa najmu wasyajaru yasjudan. Ini kan kemudian alam semesta di situ. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, akhirnya ini bismillah. Pertama di sini ini benar-benar membuat otak itu terang benderang. Berarti sudah utuh di otak ya. Terang benderang. Yang kedua ini menjadi sangat mudah ketika kemudian membaca ilmu apapun, menjadi begitu jelas dengan urutan simbol ini. Oke, kita mungkin ada ini saya kasih waktu 3 menit atau ini untuk sanggahan. Silakan sebelum kita masuk berikutnya. Mungkin Bung Sandi ada yang mau disampaikan, Bung Sandi? Iya, ini dikit aja kayaknya. Ini nanya mungkin. Untuk tadi saya sebenarnya dari jam 9:30 tadi, jam 10:30 ini ya, agak ini sih terganggu nyimaknya. Oke. Ini yang urutan ayat tadi. Ini kenapa Pak Toha tetap mempertahankan Quran ada di yang pertama itu alasannya apa Pak? Di sebelum manusia dan alam. Itu saya belum nangkap tadi, udah dijelaskan. Ya, oke. Ini saya simpan. Jadi kenapa Al-Quran pertama di sini? Ini akan sangat jelas nih. Contohnya ya, kita akan jelas di ini kalau Al-Qur'annya itu jangan untuk memahami Al-Quran itu suara Tuhan. Ini kita akan bisa jelas kenapa di sini ya. Kita akan jelas ini. Suara Tuhan, kalau kita menganggapnya Al-Quran itu mushaf, ya kita akan kesusahan. Tapi kalau Al-Qur'annya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran, bal huwa ayatum bayyinatum fi sudril ladzina utul ilm. Jadi Al-Quran itu bukan yang mushaf itu. Al-Quran adalah yang ada di dalam kesadaran orang yang di dalamnya ada Al-Quran. Itu pertama. Jadi Al-Quran itu sebenarnya yang ada di dalam kesadaran manusia. Yang kedua yang perlu kita sadari berkaitan dengan Al-Quran, ini instruksi Tuhan. Suara Tuhan itu sebenarnya kan instruksi Tuhan. Instruksi Tuhan. Instruksi Tuhan itu harusnya nomor pertama sebelum diri kita. Coba kita gini ya. Kalau kita, sekarang kita lihat urutannya, kalau di titik bas sebelum kita ini, di titik bas seperti ini. Kalau kita
akhirnya terpaksa kita masuk titik B. Oke, kita lihat di sini. Ini afak, alam semesta. Kenapa bisa kita tahu alam semesta ini? Ya karena ada diri manusia. Kenapa kita bisa sadar ada manusia? Karena ada manusianya di sini. Nah, kenapa manusia itu bisa tahu ini? Karena ada programnya. Jadi Quran di sini ini adalah suara, makanya isinya kita di titik B itu bukan Al-Quran ya, tapi kita pakai makna yang lebih umum, yaitu suara Tuhan. Suara Tuhan itu di sini kita sebut sebagai instruksi Tuhan. Suara Tuhan termasuk DNA. Sahabat titik B dimanapun Anda berada, ini akan menjelaskan seperti ini ya. Ini akan menjelaskan contohnya hal seperti ini. Jadi apapun yang kita tangkap, itu selalu masa lalu. Matahari yang kita terima, itu bukan matahari sekarang. Matahari, misalkan di alam semesta ini ada matahari di sini. Ada matahari di sini. Ini matahari masa lalu, ketika sudah matahari yang sekarang kita nggak tahu. Ketika matahari yang kita tahu di sini, kita tangkap ini kan berarti matahari 8 menit yang lalu. Ini masa lalu. Jadi alam semesta ini selalu berkaitan dengan masa lalu. Misalkan kita nginjak duri, kita nggak langsung tahu. Itu pasti sekian 00 sekian detik kita baru sadar. Berarti nginjak duri, peristiwa di alam semesta itu peristiwa masa lalu. Nah sekarang now itu di mana? Masa sekarang itu di mana? Masa sekarang itu adalah di sini. Ini titik 0. Masa sekarang itu di mana? Di diri Anda. Dan masalahnya diri kita tuh yang mana? Titik 0 kita tuh yang mana? Yang bukan masa lalu itu yang mana? Kalau saya jewer kuping saya sendiri, ini saya kerasa, ini kan nggak langsung. Pasti ada jeda sampai saya menyadari jewer ini. Nah saya itu yang mana? Nah saya ini titik 0 ini. Tapi bagaimana kita tahu ini? Ini ada yang lebih tahu daripada diri kita, yaitu instruksi Tuhan. Instruksi Tuhan ini, suara Tuhan, ada yang ditulis dengan alif batasa, ada yang dengan, kalau di DNA, yang tersimpan di DNA itu cukup dengan 4 simbol. A, T, C, G ini, 3 simbol biokimia. Ini 4 huruf saja. Ini yang tersimpan di inti sel, disimpan di tempat yang sangat terjaga. Jadi di sel, kita punya ratusan sel ya, triliunan sel. Itu kan di dalam sel, di dalam intinya, ini walaupun ada triliunan, ini di dalam inti, ini semua instruksinya sama, suara Tuhannya sama. Instruksi Tuhan yang ditulis dengan ATCG ini. Ini lebih tahu kita daripada kita. Kenapa kemudian saya berkumis, kemudian mata saya 2, kemudian telinga ini. Ini kan di luar kesadaran saya. Ini ada instruksi Tuhan bekerja di sini. Ini lebih tahu kita daripada kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat. Wa nahnu aqrabu, dan kami lebih dekat daripada urat leher manusia. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, daripada urat leher. Nahnu ini banyak disebutkan sebagai ilmu Allah. Ya kita bisa lihat kalau dengan penjelasan pakai DNA ini kita jadi sangat jelas. Makanya di titik B kita sebutnya suara Tuhan. Suara Tuhan itu tidak harus di encoding dengan 26, 28 huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho. Suara Tuhan itu bisa juga decoding dengan 4 simbol. 4 simbol biokimia. Adenin, timin, sitosin, guanin, ya, ATCG ini. Bisa juga cukup 4 simbol ini. Jadi kalau yang di Al-Quran itu disimpannya di Lauhul Mahfudz, yang ABCD ini, di tempat yang terjaga, Lauhul Mahfudz. Nah, Mahfudz. Ini pun suara Tuhan ini tersimpan di tempat yang sangat terjaga. Di dalam sel. Di intinya sel. Dan bukan hanya di intinya sel, tapi di seluruh intinya sel. Jadi dijaga, kalau ada 100 triliun, itu informasi ini identik persis ya. Dengan cara seperti itu kita jadi jelas ya. Demikian Bung Sandi, itu yang ayat ini jadi semakin terang benderang dengan urutan 3 simbol ini.
Ini banyak hal ya, banyak hal yang bisa dijelaskan dengan ini. Contohnya misalnya ketika debat berkaitan dengan apakah Al-Quran itu makhluk. Nah, itu akan sangat jelas digambar dengan ini. Tapi saya tahan dulu. Ini sudah jam 10 ya. Kita sudah 10. Kita tambah, ini ada beberapa hal yang saya lanjutkan dulu supaya ada ini ya. Kalau ini kita tambah lagi, kita mungkin sampai ini 20 menit lagi. Ada yang lain dulu yang mau disampaikan selain Bung Sandi? Oke, saya lanjutkan lagi sekarang berkaitan dengan epistemologi ya, dengan bagaimana cara membacanya, membaca simbol-simbol. Sahabat titik ba dimanapun Anda berada, jadi ini sangat penting kita coba ke matematika sebentar. Sekarang adalah berkaitan dengan epistemologi kalau bahasa filsafatnya, bagaimana membaca. Karena kita tahu yang realitas itu kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah realitas yang bisa kita tahu. Realitas yang bisa kita tahu itu yang kita sebut sebagai simbol. Realitas yang bisa kita baca itu yang kita sebut sebagai simbol atau ayat. Epistemologi ini biar kelihatan ilmiah ya sini. Bagaimana cara membacanya? Oke, sebelumnya kita akan ke matematika sebentar. Ini pentingnya sudut pandang. Jadi kalau di trigonometri kita tahu seperti ini. Ini kalau sudut pandangnya di sini, ya sudut pandang di sini, maka ini menjadi Y. Kalau kita ubah sudut pandangnya di sini, Y-nya ganti di sini. Jadi ini pentingnya sudut pandang. Ini kalau kita nggak membereskan sudut pandang, ya kita nggak akan ada yang namanya revolusi sains. Jadi sudut pandang itu sangat penting. Menjadi Y yang mana itu tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya di sini, ini bayangkan mata ya, sudut pandangnya di sini. Ini Y-nya di sini. Kalau sudut pandangnya di sini, maka Y-nya di sini. Oke, mari kita berjalan berkaitan dengan sudut pandang. Ini kita sudut pandang, seringkali menyebutnya sudut pandang. Tapi coba kita telusuri, sudut pandang ini kan sebenarnya ada ini di sini kan. Adalah titik pandang. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana titik pandang yang tepat untuk membaca keseluruhan simbol-simbol. Jadi tadi ada 3 simbol. Jadi bagaimana kita membaca simbol di afak, simbol di diri kita sendiri, maupun di suara Tuhan, itu bagaimana cara membacanya, titik pandangnya. Tadi kan simbol ada 3 di ini ya, jadi kita lihat di sini alam semesta, manusia, kemudian di sini Quran. Dan ini bagaimana titik pandangnya, titik pandang untuk membaca keutuhan ini. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, kita tidak mungkin bisa melihat keutuhan rumah kalau kita tidak keluar dari rumah. Kalau kita di dalam rumah, ya kita nggak akan bisa melihat gambaran keseluruhan rumah ini. Jadi kita memulai dari keseluruhan tidak mungkin kalau kita masih terkurung di dalam rumah. Kita nggak mungkin tahu keseluruhan rumah kalau kita kemudian di dalam rumah. Kita harus keluar dari rumah. Demikian pula bagaimana cara memandang seluruh ayat-ayat ini. Tidak ada pilihan, kita harus keluar dari keutuhan ini. Maka satu-satunya yang benar membaca ayat-ayat Allah itu adalah dengan titik pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik pandang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim kan atas nama Allah. Ketika kita atas nama Allah berarti kita akan menggunakan instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menggunakannya titik pandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan carpe diem, tapi kita hanya meneruskan apa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan manfaat. Ditunggu ini ya, tunggu umpan baliknya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan? Atau kita tutup dulu ya, ini kita tutup.
Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Matur nuwun, Ustaz Toha. Sama-sama Ustaz Ade, ini akti luar biasa ini.